Selamat siang anak-anak berkah dalam. Selamat siang, siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Semangat? Baik? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke. Nah, anak-anak, selamat berjumpa di tahun pelajaran yang baru ini. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Kristanti Widyastuti, berasal dari Sekolah SMP Negeri 3 Simo, Kabupaten Boyolali. Nah, anak-anakku yang terkasih, hari ini adalah hari yang pertama kita berjumpa di awal tahun 2023-2024 ini. Saya harap semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, ya. Tidak ada yang membolos hari ini, Ibu absen dulu ya. Andreas, Gregorius, Ada, Bu. Kristo, Bu. Martinus, Ada, Pius, Bu. Rovinus. Oke, terima kasih semua hadir ya. Sekarang izinkan Ibu untuk share screen dulu ya. Hari ini kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu Aku Citra Allah yang Unik. Nah, dulu waktu di SD, kalian juga pernah mempelajari tentang citra Allah ya. Citra Allah Iya, yang Bu. unik. Nah, apa itu yang dimaksud dengan unik? Beda Ya, dari yang lain. ya. Unik artinya tiada duanya, Bu. Beda dari yang Iya, lain, Bu. tiada duanya atau apa? Berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Nah, Iya. untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami diri sebagai citra Allah yang unik, menghayati keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci, mensyukuri, kemudian mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakan nyata. Ya, kemudian untuk KKTP-nya adalah nih, bisa kita lihat ya di sini ya, sudah Ibu tampilkan. Mampu merumuskan dirinya sebagai citra Allah, kemudian mampu memberi contoh dirinya sebagai citra Allah yang unik, kemudian mampu mengidentifikasi keunikan dirinya, kemudian mampu melambangkan dirinya sebagai citra Allah yang unik. Nah, anak-anakku yang baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dulu dengan doa, tetapi sebelum doa, kita menyanyikan lagu dulu, Selamat Pagi Bapak. Semua sudah hafal ya? Hafal, Bu. Hafal ya? Apa, Ya. Bu? Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya, terima kasih anak-anakku. Ya, nah, sekarang Ibu minta salah satu untuk memimpin doa. Tolong untuk Pius mimpin doa ya. Ya. Bu, siap. Baik, Terima mari kasih teman-teman. Ya. Boleh nggak, Bu? Sudah. Ya. Ya, baik. Terima kasih Teman-teman, untuk mari doanya kita ya. berdoa. Kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Bapa Putra dan dan Putra Roh dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Terpujilah Engkau untuk Bapa yang Pius. Maha Ya. Tinggi. Ya, terima kasih untuk doanya. Ya, kemudian kita lanjutkan, yaitu nih kita lihat di sini Ibu menampilkan ada dua buah gambar. Ya, mengapa manusia itu disebut unik? Coba dari gambar yang pertama itu bisa kita lihat di sini. Ada itu 5 orang ya, itu ya, lihat itu laki-laki atau perempuan menurut bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Nah, Ada di laki, situ ada ada 5 orang perempuan, ya. Bu. Tetapi di sini memiliki keunikan, perbedaan masing-masing. Coba lihat perbedaannya apa saja. Ya, ada yang Ada yang tinggi, berkulit ada yang putih, lebih pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ya, ada ada mungkin yang yang rambut rambutnya putih. keriting, ada yang rambutnya lurus. Nah, kemudian gambar yang kedua di sini nih kakak adik ya, kelihatannya di sini ada dua orang ya, kakak adik berasal dari satu perut yang sama dari seorang ibu. Tetapi kalau kita lihat secara detail, coba apakah ada perbedaannya?
Mirip. Ada nggak? Mirip. Mirip Ya, tak sama. mirip, tetapi tidak benar-benar sama ya. Tetap ada perbedaannya ya. Di sini mungkin ini apa? Kakaknya agak putih, adiknya agak hitam ya. Mungkin kakaknya agak gemuk, adiknya agak kurus ya. Jadi tetap di sini tetap ada yang berbeda gitu ya. Kemudian kita akan melihat sebuah video ya yang sudah Ibu siapkan. Ini linknya nanti bisa kita buka. Nah, di sini ada sebuah video. Ini dari Nick Fujinik ya. Ini adalah sebuah video motivasi juga. Coba kita lihat dulu videonya. Masih muter-muter ya sinyalnya ini. Ya, ini videonya. Nah, ini adalah kita lihat dulu. Ya, anak-anakku, sudah lihat ya videonya tadi ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan mengadakan diskusi ya. Nanti sebelum ya, kita dari video tadi. Nah, kira-kira perasaan kalian bagaimana dengan melihat video tadi? Kadang kan ada orang yang apa ya merasa bahwa kenapa sih saya kok tidak seganteng, saya tidak secantik, ya, tidak seputih, tidak sehitam kakak saya, adik saya, teman-teman saya atau yang lainnya, ya. Kemudian juga dari video tadi mungkin kadang ada ini orang yang berpikir kenapa ya saya kok diciptakan tidak sempurna? Teman saya sempurna, tapi saya kok diberikan apa ya tubuh yang tidak lengkap atau mungkin pengetahuan yang kurang, keterampilan tidak seperti yang lain dan sebagainya. Ya, makanya lewat video ini, marilah kita bisa melihat mengapa manusia itu sebagai citra Allah yang unik. Nah, kemudian sikap apa yang harus kita kembangkan itu ya. Nah, kemudian kita akan melihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Dikatakan berfirmanlah Allah dan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Nah, itu dari kitab Kejadian. Nah, sekarang kita mau diskusi kelompok. Sudah Ibu bentuk kelompok ya. Untuk kelompok 1 ada Andreas, Gregorius, dan Kristo. Untuk kelompok 2 ada Martinus, Pius, dan Rovinus. Semua siap ya? Siap, Bu. Oke? Ya. Ya, oke. Nah, ini untuk bahan diskusi kelompoknya adalah yang pertama, ini sudah Ibu tuliskan ya. Apakah yang disebut dengan unik? Kemudian mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Kemudian betulkah perbedaan itu dikehendaki Allah Sang Pencipta dan sikap seperti apa yang seharusnya dikembangkan dalam menerima perbedaan dengan yang lain? Nah, Ibu kasih waktu berapa? 5 menit ya. Mari silakan untuk diskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih sudah selesai diskusinya ya. Nah, sekarang Ya, Bu. coba Ya, Bu. dari kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Saya, Bu. Iya. Jawaban Oke. yang pertama, Bu.
Ya, Disebut unik karena manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian ya, bagus. disebut unik karena Tuhan menciptakan setiap orang itu istimewa. Oke, Seperti yang ya, cacat tadi, Bu. bagus. Yang Ya, oke, Bujit terima tadi, Bu. kasih ya pada Andreas. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2, silahkan. Untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1, silahkan. Kata Bu. Ya, mari. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 2 terhadap kelompok 1. Sekarang coba kelompok 2. Hasilnya bagaimana? Tolong disampaikan. Salah satu yuk untuk mewakili. Silahkan. Martinus, Pius, Rovinus. Salah satu, ayo. Saya Bu. Gimana? Udah jawabannya? Saya, Bu. Ya, oke. Terima Langsung kasih. Pak Pius, Jawaban yang bagus sekali ya. Kemudian tanggapan dari kelompok 1, monggo. Pak Andreas, Gregorius, Kristo, silahkan. Tidak ada, Bu. Ya, mari. Gimana? Sudah benar, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, enggak ada. Berarti sudah ini ya, jawabannya sudah oke semua ya. Tidak ada masalah ya. Ya, Bu. Oke, Ya, terima Bu. kasih anak-anak. Ia sudah melakukan diskusi kelompok dengan sangat baik sekali. Nah, sekarang kita mau melihat ya dari hasil diskusi kelompok tadi, juga dari tadi kita melihat video, kita melihat gambar, kemudian juga dari kitab suci yang ada, kita akan membuat beberapa kesimpulan. Yaitu yang pertama bahwa setiap manusia itu unik, ya, tidak memiliki perbedaan, tidak memiliki kesamaan dengan orang lain meskipun orang itu kembar sekalipun, ya. Keunikan dapat diamati dari fisik, psikis, minat, bakat, kemampuannya, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Dan ingat bahwa keunikan itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan sendiri, sehingga kita tidak boleh ya, misalnya merasa seperti tadi, kenapa saya diciptakan tidak sempurna ya. Tetapi seorang Nick tadi memberikan motivasi kepada kita bahwa kita harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki, meskipun punya kekurangan, tidak dilengkapi dengan tubuh yang sempurna, tetapi dia menjadi motivasi bagi semua orang. Begitu ya, anak-anak. Kemudian ada dua sikap dalam menghadapi keunikan diri itu ya, bahwa kadang ada orang yang tadi itu merasa malu, minder, ya bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, tetapi ada juga orang yang menerimanya, dia bersyukur dengan apapun yang dia miliki, sehingga dia akan melakukan yang terbaik untuk membanggakan dirinya, membanggakan orang tua, membanggakan orang lain, dan juga dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan itu ya. Kemudian dalam kisah penciptaan ya tadi juga dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra. Sebagai citra Allah berarti segambar atau serupa dengan Allah, sehingga manusia itu dikatakan mirip dengan Allah tetapi juga memiliki perbedaan, karena tidak mungkin manusia itu sama persis dengan Allah, itu tidak ada ya. Nah, kemudian istilah citra Allah itu juga hanya dikenakan oleh manusia, tetapi tidak dikenakan pada hewan, binatang, ataupun ciptaan Allah yang lain. Nah, yang menjadikan perbedaan kita adalah apa? Kita diberi akal budi, diberi kebebasan, ya, kemudian diberi hati nurani, dan kita juga apa? Bisa menjadi tuan atas diri kita sendiri, kita juga bisa mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, serta selalu dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah Sang Pencipta kita, ya. Dan sebagai citra Allah, kita sudah sepantasnya memancarkan diri Allah, ya. Kalau Allah itu Maha Rahim, Maha Pengampun, nah kita juga sebaiknya juga apa? Menjadi orang yang mudah memaafkan, mudah mengampuni, ya, tidak mudah pemarah, tidak mudah pendendam dan sebagainya. Tuhan juga Maha baik, ya, penuh belas kasih,
sehingga kita pun juga harus menjadi manusia yang berbelas kasih, bermurah hati, dan sebagainya. Ya, itu. Nah, kita tadi juga ya diberi akal budi, kebebasan, dan hati nurani, sehingga itu yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain, ya. Karena manusia, kita semua ini, apapun adanya kita dengan keunikan kita adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Nah, itu. Nah, dari sini jelas ya bahwa kita harus selalu bersyukur atas keunikan yang kita miliki. Nah, anak-anakku yang baik, untuk lebih bersyukur kepada Tuhan atas anugerah, atas keunikan ya yang ada dalam diri kita sebagai citra Allah, kita akan membacakan Mazmur 139. Kita bacakan bersama-sama ya. Oke, terima kasih. Nah, dan untuk tugas hari ini ya, Ibu akan memberikan tugas, yaitu ada 2 ya. Nanti yang pertama adalah menuliskan 2 perbuatan yang akan kalian lakukan. Ya, kira-kira saya sebagai citra Allah dengan keunikan yang saya miliki, kira-kira itu perbuatan apa ya yang akan saya lakukan, yang akan diwujud nyatakan. 2 saja, tidak usah banyak-banyak ya. Tapi itu benar-benar nanti harus bisa dilakukan ya. Kemudian yang kedua, nanti tolong bertanya kepada orang tuamu. Kenapa saya diberi nama Gregorius? Kenapa saya diberi nama Pius misalnya? Ada latar belakang apa di balik itu semua? Artinya nama saya itu apa? Begitu ya. Kenapa saya kok diberi nama tersebut? Nah, itu ya 2 itu nanti yang harus dikerjakan, nanti bisa dituliskan ya di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan gitu ya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kasih. Semua bisa ya? Yuk, Bisa, kita Bu. nyanyikan bersama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, terima kasih anak-anakku yang baik untuk pembelajaran hari ini. Ya, semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan, kita diberi kesehatan sehingga minggu depan kita dapat berjumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi dengan nanti materi yang berbeda ya, nanti bisa dipelajari dulu di rumah, yaitu dengan tema apa yang kedua? Laki-laki dan perempuan sederajat. Nanti bisa dipelajari dulu sehingga besok kita bertemu, kita akan membahas dengan lebih baik. Gitu ya. Oke, untuk menutup perjumpaan kita tutup dengan doa. Saya minta untuk Kristo mimpin doa. Yuk. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Kristo. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Berkah dalam.